dan penyadapan itu akan terus berkembang sesuai dengan teknologi. Jadi kalau tidak ada yang ngatur, ya nanti yang menyadap itu bukannya instansi, semua orang menyadap, punya uang beli alat menyadap. Dan sekarang sudah ada di medsos ya yang menyampaikan jual jasa penyadapan WA, tapi tak benar enggak, penipuan enggak. Jadi kalau Anda menghubungi nomor itu, Anda akan punya chattingan WA itu selama setahun atau selama 2 tahun dengan bayar tertentu. Nah, ini apa hoax apa enggak? Tapi ini sudah ada ini, dan ada yang membuktikan bisa. Jadi hati-hati yang punya pacar, yang punya istri, yang aneh-aneh ya. Itu ada sekarang jasa yang bisa menjual salah satu aplikasi. Nah, jadi ya memang harus diatur. Tidak bisa tidak diatur ya dengan undang-undang. Nah, sekarang sudah begitu saja. Ya, dalam draft kita kecualikan KPK ini. Ini termasuk pertanggungjawaban publik ya. Kita sekarang bicara dengan wartawan dalam rangka itu juga. Kita ingin dengar juga masyarakat itu maunya gimana. Sudah begitu saja, ini judulnya aja ini sudah judul yang mendiskreditkan DPR. Jadi undang-undang penyadapan mengekang KPK itu apa judulnya? Itu pokoknya ada kecurigaan bahwa ini akan mengamputasi kewenangan KPK seperti itu. Nah, padahal sebetulnya kita ini murni membuat undang-undang, penyusun undang-undang itu karena atas dasar kebutuhan yang sangat mendesak. Jadi kalau Bung Fahri tadi bilang ini sudah terlambat, betul terlambat. Undang-undang penyadapan diatur dalam 13 undang-undang, ada 13 instansi, tidak jelas bagaimana prosedurnya. Terus kalau membuat PP-nya bingung juga saya kira. Nah, pernah ada PP saya kira itu kalau mau dibuat perpu juga baik-baik saja, itu sesuai dengan konstitusi juga. Jadi pokoknya ini penting harus dibahas, itu aja intinya. Ya, kalau tidak kacau. Demokrasi bukan hanya demokrasi, kehidupan sosial kita akan terjadi krisis. Kalau dibiarkan. Sekarang sesama pengusaha bisa saja saling menyadap dalam rangka kepentingan. Jadi ini bukan hanya soal korupsi sebetulnya. Penyadapan itu politik bisa, bisnis bisa, kepentingan bisa, urusan keluarga bisa, bahkan sekarang sudah ada jasa jual beli penyadapan. Nah ini hati-hati. Jadi perkembangan ini mengharuskan kita untuk segera harus menyusun undang-undang tentang penyadapan. Dan mengenai anggaran ditanya masih belum jelas itu. Komisi 3 itu gimana? Yang jelas kalau ada undang-undang penyadapan pasti akan diatur secara detail. Bagaimana tata caranya, bagaimana akuntabilitasnya, pertanggungjawabannya, bagaimana ya itu semua diatur sesuai dengan kepentingan kita sebagai negara demokrasi. Kemudian mengenai ini Mas Indra terakhir mengenai pemulihan, ya itu harus setiap orang punya hak untuk dipulihkan nama baiknya kalau tidak terbukti. Karena ada batas waktu harus. Kalau tidak ada batas waktu nggak usah dibuat undang-undang. Undang-undang itu justru dibuat untuk melindungi hak asasi dan menjamin penegakan hukum. Kepentingan masyarakat, hak asasi itu kedua-duanya diakomodasi. Jadi harus ada batas waktunya. Soal batas waktunya apakah 6 bulan bisa diperpanjang, selama-lamanya 3 kali, ataukah setahun dapat diperpanjang, itu soal nanti pembahasan diskusi antara kesepakatan antara DPR dengan pemerintah dan tentu mendengarkan seluruh stakeholder. Jadi gimana baiknya dia. Tapi harus ada batasan. Kalau tidak ada batasan ya melanggar hak asasi sudah pasti. Bagaimana penyadapan kok itu terus berlaku sampai turun-temurun, bagaimana? Tidak mungkin. Jadi harus dibatasi. Cuma soal waktunya berapa, itu saya kira tergantung dari kesepakatan politik yang nanti dibuat oleh DPR bersama dengan pemerintah. Mas, terima kasih.